Perkenalkan, nama saya adalah Kusum Halimah dari Prodi Pendidikan Fisika 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Kimia Dasar 1, materi tentang sel volta. Untuk kita, sebelum kita mengetahui apa itu sel volta atau sel galvani, kalian harus mengetahui yang namanya sel elektrokimia. Apa itu sel elektrokimia? Di sini saya akan menjelaskan apa itu sel elektrokimia sedikit. Sel elektrokimia. Nah, ini sel elektrokimia. Apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia adalah suatu sel yang dapat menghasilkan transfer energi. Jadi ini dapat menghasilkan transfer energi. Lalu energi apa yang dapat ditransfer di sel elektrokimia itu? Nih, energi yang dapat ditransfer dari sel elektrokimia yaitu yang pertama, dia dapat mentransfer energi listrik menjadi kimia. Yang kedua, energi kimia menjadi listrik. Jadi mereka ini berkebalikan. Nah, untuk sel elektrokimia sendiri itu, dia melakukan transfer energi ini pasti melalui yang namanya sebuah cara. Cara sel elektrokimia mentransfer energi sehingga menghasilkan ini, yaitu ada dua cara. Yang pertama itu dengan antar arus listrik. Nah, yang kedua dengan yang namanya reaksi redox. Nah, muncul pertanyaan lagi bagi kita, apa itu reaksi redox? Reaksi redox di sini saya akan menjelaskan sedikit, tapi nggak detail. Reaksi redox yaitu suatu reaksi yang melibatkan perpindahan atau transfer energi dari reduktor ke oksidator. Jadi gini, perpindahan atau transfer energi transfer elektron dari oksidator ke dari reduktor ke oksidator. Jadi saya tekankan kembali, reaksi redox itu perpindahan atau transfer elektron dari reduktor ke oksidator. Atau kalau kalian anak SMA atau MA semuanya atau enggak tahu ya, guru kimia itu pasti pernah menjelaskan kalau energi reaksi redox itu merupakan dapat disebut juga dengan yang namanya reaksi yang memberi atau menerima elektron, atau istilahnya itu serah terima elektron. Jadi gini, serah terima elektron. Jadi ada yang memberi, ada yang memberi, ada yang menerima. Nah ini ya, ini cara si sel elektrokimia. Nah, ini hasilnya. Nah, di sel elektrokimia kita pindah ke sini, papan sebelah sini ya. Sel elektrokimia sendiri itu ada dua macam. Jadi ada
dua macam sel elektrokimia. Sel elektrokimia. Nah, ada dua macam sel elektrokimia. Apa aja? Yang pertama tadi yang nanti akan kita bahas, yaitu sel volta atau sel galvani. Jadi kawan-kawan jangan bingung ya kalau seumpamanya ada sebuah soal itu mengatakan sel volta, ada yang mengatakan sel galvani. Jangan bingung karena dua kata ini itu satu, yaitu sama artinya. Sel volta dan sel galvani itu sama, persamaan kata itu sama. Yang kedua yaitu sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini dua macam sel elektrokimia. Terus muncul lagi pertanyaan, terus bedanya sel elektrokimia sama sel volta itu apa gitu? Ini hanya pengantar aja, nanti kalau di penjelasan ke bawah ke selanjutnya pasti nanti lebih jelas. Perbedaannya yang pertama, sel volta atau sel galvani. Ini ya, sel volta atau sel galvani. Kalau sel volta, dia itu menghasilkan listrik. Ini menghasilkan listrik. Nah, jadi yang kedua, dia itu reaksinya itu spontan. Apa itu spontan? Spontan itu dia tidak memerlukan perantara. Jadi reaksinya itu bersifat spontan. Tidak memerlukan perantara. Nah, yang selanjutnya ini singkatan ya. Nanti kalau membahas lebih ke bawahnya nanti bisa paham. Ini hanya pengantar saja. Yang ketiga itu katoda yang ada di sel volta. Katoda yang ada di sel volta positif. Dan anodanya negatif. Nah, jadi ini. Jadi kalau disingkat ya, biar enak gitu ingatnya itu, kalau ada gini, K P A N. Katoda positif, anodanya negatif. Ini untuk mengingat saja. Jadi enak nanti. Untuk katoda sama anoda itu apa, nanti di bawah nanti pasti ada penjelasannya. Nah, ini untuk sel volta. Selanjutnya untuk sel elektrolisis di sini ya. Sini. Sel elektrolisis. Yang pertama, dia itu membutuhkan listrik, membutuhkan energi dalam kurung energi apa ya, energi listrik. Yang kedua, reaksinya itu tidak spontan. Yang ketiga, kalau ini tadi katoda positif, anoda negatif, ini ya, katoda positif, anodanya negatif. Kalau ini katoda negatif, anodanya salah penulisan. Bentar ya. Anodanya
Kalau ini tadi disingkat kapan, KPAN, kalau saya enaknya kapan gitu. Kalau ini tinggal dibalik, KNAP. KNAP. Apa itu KNAP? Katot dan katot. Katodenya negatif, anodanya tadi positif. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sel volta. Pembahasan inti kita ya, inti pembahasan dari kita ya. Sel volta. Sel volta atau sel galvani. Sel volta atau sel galvani. Dahulu pada tahun 1780-an ada seorang dokter anatomi dari Italia, namanya ini Luigi Galvani. Luigi Galvani. Ini nama dokternya. Dia ini melakukan eksperimen. Nah, eksperimen apa yang dilakukan di mana? Nah, dia melakukan eksperimen itu di Universitas Bologna. Nama universitasnya Bologna. Nah ini Universitas Bologna. Dia melakukan eksperimen di sini. Apa yang dieksperimenkan? Dia mengeksperimenkan nama eksperimennya itu eksperimen bioelektrogenesis. Nah ini yang dilakukan dia tuh ini. Orang dahulu kalau ini kan bahasa mereka, kalau menyebutnya juga kayak gini, listrik hewan. Nah ini sama aja ya. Ini yang dilakukan oleh Luigi Galvani. Selanjutnya temannya Luigi Galvani, teman ya, namanya itu yang kemudian kita kenal Alessandro. Gini, insya Allah tulisannya begini, Volta. Nih, temannya ini Alessandro Volta. Apa yang dilakukan Alessandro Volta? Dia ini mengembangkan dan atau menyempurnakan eksperimen dari Alessandro lakukan ini, yaitu mengembangkan dan menyempurnakan eksperimen dari Luigi Galvani tadi. Sehingga Alessandro Volta ini menemukan suatu perangkat ya, alat ya, ini namanya, yang kemudian kita kenal, yaitu menemukan batu baterai untuk pertama kalinya di dunia. Ya, Alessandro ini menemukan ini berdasarkan dari
dan penyempurnaan dari eksperimen dari ini yang ditemukan. Yang kemudian sekarang pada masa sekarang itu kita ini sangat berguna sekali bagi kehidupan zaman sekarang. Contohnya jam dinding menggunakan ini ya, jam dinding. Terus apa lagi? Smartphone kita, HP ya, dan lain-lain masih banyak. Ini awalnya tadi ini kita pindah ke sini ya. Dari sini kita tahu bahwa apa itu sel volta. Sel volta ya. Sel volta yaitu suatu perangkat yang dapat merubah energi kimia menjadi energi listrik. Makanya di depan tadi kita sebutkan bahwa sel volta itu menghasilkan energi listrik. Ya ini, dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, reaksinya tadi spontan. Artinya secara langsung. Nah, contohnya apa? Contoh reaksi spontan secara langsung. Nah, ini batu baterai tadi. Contohnya yaitu batu baterai. Tadi sel volta ya. Kita melanjutkan penjelasan dari yang di sana tadi. Sel volta atau galvani. Nah, sel volta ini terdiri dari yang namanya elektroda. Nah, elektroda ini dipisahkan oleh sebuah dinding berpori yang diberi nama jembatan garam. Jadi sel volta itu terdiri dari elektroda yang dipisahkan oleh dinding berpori yang disebut dengan jembatan garam. Tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anode. Jadi elektroda sendiri tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut dengan anode. Nah, di sini mungkin pertanyaan, apa itu reaksi oksidasi? Reaksi oksidasi yaitu reaksi pelepasan elektron. Reaksi pelepasan elektron. Nah, sedangkan pereaksinya dinamakan reduktor.
tempat terjadinya reaksi reduksi, benar, reduksi ya, disebut katode. Katode. Jadi tempat terjadinya reaksi reduksi, jadi elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi disebut dengan katode. Nih, muncul pertanyaan lagi. Tadi oksidasi, sedangkan sekarang reduksi. Apa itu reaksi reduksi? Reaksi reduksi yaitu reaksi pengikatan elektron. Ini ya, reaksi pengikatan elektron. Nah, reaksinya disebut oksidator. Nih. Nah, bisa dilihat. Jadi, sel volta itu terdiri dari elektroda yang dipisahkan oleh dinding berpori. Namanya tadi apa? Jembatan garam. Elektroda tempat terjadi memiliki dua kejadian. Yang pertama, tempat terjadinya reaksi oksidasi yang disebut anoda. Yang kedua, tempat terjadinya reaksi reduksi yang disebut dengan katoda. Ingat ya. Oksidasi sendiri yaitu reaksi pelepasan elektron. Reaksinya dinamakan reduktor, sedangkan reaksi reduksi yaitu reaksi pengikatan elektron. Pereaksinya disebut oksidator yang saya kotak ini. Oke, kita lanjut ke papan samping. Nah, elektron sendiri yaitu partikel bermuatan negatif yang bergerak menuju kutub yang bermuatan positif. Jadi elektron itu bergerak ke kutub ya yang bermuatan positif. Nih. Nah, jadi elektron itu bergerak ke kutub yang bermuatan positif. Nah, pada sel volta sendiri terlihat bahwa elektron bergerak itu dari anoda menuju ke katoda. Jadi sel volta ini bergerak itu dari elektron itu bergerak dari anoda menuju ke katoda. Gini, saya tuliskan gini aja. Sel volta itu bergerak, ini ya, bergerak dari anoda, saya kotai, menuju katoda. Nah, di sini kita lihat anoda tadi apa? Anoda tadi tempat terjadinya reaksi oksidasi, dan katoda tadi apa? Yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, ini reaksi pelepasan elektron, ini pengikatan elektron. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa anoda, sini ya, anoda itu merupakan kutub. Anoda itu merupakan kutub negatif, sedangkan katoda itu kutub yang bermuatan positif. Nah, pertanyaan tadi ada yang namanya jembatan garam. Jembatan garam itu fungsinya apa? Di sini saya jelaskan. Fungsi jembatan garam. Fungsinya yaitu di sini tuliskan bahwa jembatan garam itu berfungsi untuk memisahkan elektron dan menetralkan kelebihan mata. Jadi fungsi jembatan garam ini yaitu fungsinya itu
menetralkan kelebihan muatan listrik. Nah, ini adalah fungsi dari yang namanya tadi jembatan garam. Lanjut ya pembahasannya. Ini bisa dilihat, saya menggambarkan. Ini penggambaran sedikit penggambaran dari sel volta atau sel galvania. Anggap saja ini gambarnya sudah sangat sempurna. Maksudnya ini gambarnya sudah sangat sempurna. Nah, ini JG, ini saya simbolkan JG itu apa? Jembatan garam. Nah, ini anodanya, benar. Ini katodanya. Ini logam ZnCu. Ada voltmeter. Nah, di sini dijelaskan. Bentar ya. Nah, elektroda Zn ini elektroda Zn dan elektroda Cu. Ada Zn, ada Cu ya. Keduanya itu dipisahkan oleh dinding berpori. Anggap aja ini dinding berpori yang ini. Yang dinamakan tadi apa? Yang dinamakan tadi jembatan garam ini. Anggap saja ini gambarnya udah bagus, terbaik. Tuh. Elektron dapat mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Ini. Elektron itu dapat mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Jadi gini. Reaksinya tuh ngalirnya gini. Set. Nah. Gini. Jadi reaksinya itu menyampaikannya begini. Jadi dari elektroda Zn menuju ke elektroda Cu. Ya. Lanjut. Nah, karena logam Zn melepaskan elektron atau mengalami oksidasi. Jadi, kenapa pengaliran dari Zn ke Cu? Karena tadi alasannya karena logam Zn itu melepaskan elektron. Ini. Nah, karena Zn ini, sini ya. Karena dia itu melepaskan mau jatuh. Karena dia itu melepaskan elektron atau mengalami yang namanya oksidasi. Ya kan tadi yang di penjelasan sebelumnya tadi. Nah, sedangkan yang di Cu ini tadi berubah menjadi ion Zn+ ya. Ini tadi berubah menjadi ion Zn+. Di sini. Ini tadi karena melepaskan elektron berarti dia jadi Zn berubah menjadi Zn+. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, dapat dari sini ini dapat kita tuliskan seperti ini. Zn itu sama dengan enggak sama dengan sih. Pakai tanda panah begini ya. Zn2+. Zn2+ ya. Plus 2 elektron. Dia setara lagi ya. Sama dulu sama ini 2+ ya. Zn2+, terus ini Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, ini yang terjadi di reaksi logam Zn-nya. Sekarang ke Cu. Nah, elektron yang dilepaskan oleh logam pada reaksi tersebut akan ditangkap oleh ion tembaga Cu. Ini menjadi Cu2+ sama, kan ini Zn2+. Ya, ini juga Cu2+ ya. Kenapa demikian? Nah, dengan demikian itu karena tadi kan kalau ini mengalami oksidasi berarti ini juga mengalami reduksi. Yang Cu ini mengalami reduksi ya. Mengalami reduksi. Nah, ini saya kotakin. Nah, kalau ini dapat dituliskan seperti ini yang Zn. Nah, yang Cu itu kita tuliskan gini. Cu2+ plus 2 elektron. Itu. Tulisannya 2 elektron menjadi Cu. Gini.
Nah, tadi elektron yang dilepaskan oleh Zn ya ditangkap oleh ion Cu2+ tersebut bergerak melalui penghantar sehingga menimbulkan arus listrik. Nah, makanya di sini ada voltmeter. Nah, ini contoh dari penerapan sel volta. Dari penjelasan yang tadi dari contoh sel volta ini, saya akan menjelaskan sedikit lagi. Ya, saya bawa ke papannya ini. Di sini ada tahu yang namanya anoda. Di sini ada yang namanya katoda. Ini ya. Ini anoda, ini katoda. Reaksi yang terjadi di anoda apa? Zn, kita tuliskan. Zn ini pada tengah. Jadi Zn itu Zn2+ plus 2 elektron. Yang di katoda apa? Yang di katoda itu Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Ini ya. Ini kita setarakan. Udah setara ya? Insya Allah. Udah setara? Kita coret. Kita coret ya. Kita jumlahkan berarti menjadi Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ Cu. Ya, menjadi ini. Terus kita tuliskan diagram sel, notasi selnya. Ada yang namanya notasi sel, yaitu penulisan dari sel volta. Notasi selnya atau diagram sel. Diagram sel. Ini. Nah, penulisannya bentuknya kayak gini. Ada kotak. Ya. Kotak ini kita bagi tengahnya. Nah, ini menandakan bahwa dia tadi ada jumlah tadi pemisahnya. Ini berkode penyebaran darah ini begitu lagi. Ini ya. Ini kita isi Zn Cu2+ sama seperti Zn2+ plus Cu. Ya, ini. Nah, untuk penulisan sel volta sendiri ya, untuk penulisan volta sendiri itu ada yang namanya notasi sel. Yang kedua itu dengan reaksi di elektrodanya. Yang satu. Yang kedua reaksi di elektrodanya. Ini katoda sama kok. Bentar ya. Anodanya tadi apa dituliskan? Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, yang katoda tadi apa? Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Sebenarnya kalau menurut ini tidak bisa kan harus ya kayak gini. Bentar. Ini Zn2+ plus 2. Nah, ini. Nah, yang ketiga itu menurut reaksi sel. Yaitu merupakan penjumlahan dari reaksi elektroda. Merupakan ini kita jumlahkan jadi ini Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Gitu. Pemilihan udah begitu ya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan dari kelas PF 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel elektrolisis. Nah, langsung saja. Kita mulai dari pengertian.
Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Peruraian zatnya menggunakan arus listrik. Nah, dia ini kebalikan dari sel volta. Karena prinsip kerjanya sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif searah ke katoda dan kutub positifnya ke anoda. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positifnya akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi. Sedangkan ion-ion negatifnya akan cenderung tertarik ke anoda dan dia mengalami oksidasi. Seperti itu. Dia kebalikan dari sel volta. Jika pada sel volta, kutub negatifnya dialirkan atau diarahkan pada anoda dan kutub positifnya dia katoda, di sini saat elektrolisis, katodanya merupakan kutub negatif dan anodanya kutub positif. Begitu. Dan reaksinya merupakan reaksi tidak spontan, makanya dia menggunakan energi listrik agar dia bisa menjadi spontan. Lanjut. Susunan dari sel elektrolisis. Tentu saja yang pertama harus ada sumber listriknya yang menyuplai arus arah atau DC. Contohnya adalah baterai. Terus yang kedua adanya anoda. Nah, elektroda ini merupakan tempat terjadinya oksidasi. Di anoda ini terjadi oksidasi. Yang ketiga adanya katoda. Katoda ini tentu saja mengalami reaksi reduksi. Dan yang terakhir adanya elektrolit atau zat yang menghantarkan listrik. Kita langsung masuk ke contoh reaksi elektrolisisnya. Di sini ada sebuah bagan. Nah, elektrolisis ini dimulai ketika sumber tegangan listrik ini mengalirkan arus listrik searah dengannya. Nah, searah ini berarti dia menuju ke katoda. Di sini ada elektron kan. Nah, elektron ini ikut. Nah, di katoda ini akan mengalami suatu reaksi reduksi, di mana Na+ yang ada dalam lelehan ini tertarik ke arah katoda dan dibantu oleh elektronnya, dia mengalami reduksi, menghasilkan Na liquid netral. Pada anodanya, dia si Cl- akan tertarik ke arah anoda dan dia mengalami oksidasi, sehingga dia melepaskan elektron dan Cl2 gas. Elektron dilepaskan ini dia akan menuju ke arah kutub positif dari sumber tegangan. Nah, kok bisa seperti ini? Kita ingat lagi dari prinsip awalnya bahwa ion-ion yang positif akan tertariknya ke katoda dan ion yang negatif akan tertarik ke anoda. Begitu. Sehingga reaksi yang terjadi adalah ini. Pada katoda dia mengalami reduksi. Nah, ion positif Na ditambah dengan elektron, dia mengalami reduksi menghasilkan Na netral. Nah, di anoda dia mengalami oksidasi dari 2Cl-, dia mengalami oksidasi, dia menghasilkan atau melepaskan Cl2 dalam bentuk gas dan 2 elektronnya. Nah, sebenarnya Na ini juga 2, karena sebenarnya NaCl ini kan Na2Cl2, seperti itu. Nah, dia reaksi redoksnya disetarakan menjadi seperti ini. Kita masuk, yang selanjutnya adalah reaksi elektrolisis. Pada reaksi elektrolisis ini, ada 2 elektrolit. Yang pertama ketika dia elektrolitnya berupa lelehan, maka reaksinya lebih sederhana, seperti reaksi sebelumnya, yaitu NaCl. Nah, pada larutan dia reaksinya lebih kompleks. Mengapa? Karena pada larutan dia mengandung air atau H2O, sehingga pada prosesnya nanti akan menghasilkan yang namanya H2O, menghasilkan ataupun dalam reaksi reduksi dan oksidasinya itu akan ada H2O di dalamnya, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang menentukan reaksi elektrolisis ini, elektrolisis larutan ini adalah satu, spesies-spesies yang berada dalam larutan elektrolit. Spesies yang tereduksi adalah spesies yang potensial reduksinya lebih positif, berarti dia mendekati 0. Sedangkan spesies yang teroksidasi, dia spesiesnya ini potensial reduksinya dia lebih negatif atau dia menjauh sehingga dia lebih ke kiri arahnya. Yang kedua, sifat bahan elektrodanya, inert atau aktif.
ketika elektrodenya dia inert, maka elektroda ini tidak terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis. Nah, karena ketika dia itu inert, maka dia ini tidak tereduksi atau teroksidasi dalam reaksinya nanti. Nah, pada elektroda aktif, elektroda yang dapat terlibat ini dalam reaksi jadi pada elektroda aktif, elektrodenya ini terlibat ketika reaksi redoks elektrolisisnya ini terjadi. Pada inert dia tidak terlibat. Nah, contohnya yang tidak terlibat ini adalah platina, emas, dan grafit. Nah, pada elektroda aktif yang terlibat contohnya adalah tembaga, krom, dan nikel. Lanjut, yang ketiga, yaitu potensial tambahan atau overpotensial yang diberikan. Nah, overpotensial yang dibutuhkan untuk melampaui interaksi pada permukaan elektroda ya, umumnya sering terjadi ketika elektrolisis ini menghasilkan gas. Jadi, overpotensialnya itu dibutuhkan agar dia itu melampaui atau melebihi interaksinya pada elektroda ini ketika dia ini elektrolisisnya ini yang dihasilkan adalah gas. Di sini reaksi di katode ini bergantung pada jenis kationnya. Jadi ini jika sesuai dengan overpotensialnya, dia ini sesuai dengan overpotensialnya, maka sebentar. Nah, maka reaksi di katodenya dia bergantung pada jenis kation. Nah, kationnya ini dapat berupa logam aktif dan ion. Saya ulangi. Reaksi di katode ini bergantung pada jenis kation. Ini di katode. Nah, jenis kationnya itu bagaimana? Jenis kationnya ini ada dua, berupa logam aktif dan ketika dia kation lain. Ketika dia berupa logam aktif, maka yang tereduksi ke dikation atau di katode ini, dia mengalami proses reduksi. Nah, ketika dia ini logam aktif, yang tereduksi ini adalah air. Ingat bahwa elektrolisis dengan elektrolitnya itu adalah larutan, dia mengandung namanya H2O atau air. Sehingga ketika dia katodenya ini merupakan logam aktif, kationnya, yang tereduksi adalah air. Logam aktif itu mana aja? 1A, 2A, Al, dan Mn. Oke, gitu. Jadi yang tereduksi adalah airnya. Seperti ini. Yang tereduksi airnya, H2O ini tereduksi sehingga menghasilkan H2 plus 2OH min aquos. Oke. Ketika kation lain yang digunakan atau selain ini, yang tereduksi ini bukan airnya, tetapi malah kation itu sendiri yang tereduksi. Contohnya ini, ketika dia 2H plus 2E-, dia akan tereduksi menjadi H2. Terus di sini L ini tuh merupakan kation lain gitu, plus Xe, dia akan menghasilkan L. Ini adalah rumusnya. Dia ini sesuai dengan overpotensialnya. Maka, sebentar. Nah, maka reaksi di katodenya dia bergantung pada jenis kation. Nah, kationnya ini dapat berupa logam aktif dan ion. Saya ulangi. Reaksi di katode ini bergantung pada jenis kation. Ini di katode. Nah, jenis kationnya itu bagaimana? Jenis kationnya ini ada dua, berupa logam aktif dan ketika dia kation lain. Ketika dia berupa logam aktif, maka yang tereduksi ke dikation atau di katode ini, dia mengalami proses reduksi. Nah, ketika dia ini logam aktif, yang tereduksi ini adalah air. Ingat bahwa elektrolisis dengan elektrolitnya itu adalah larutan, dia mengandung namanya H2O atau air. Sehingga ketika dia katodenya ini merupakan logam aktif, kationnya, yang tereduksi adalah air. Logam aktif itu mana aja? 1A, 2A, Al, dan Mn. Oke, gitu. Jadi yang tereduksi adalah airnya. Seperti ini. Yang tereduksi airnya H2O ini tereduksi sehingga menghasilkan H2 plus 2OH min aquos. Oke. Ketika kation lain yang digunakan atau selain ini, yang tereduksi ini bukan airnya, tetapi malah kation itu sendiri yang tereduksi. Contohnya ini,
ketika dia 2H plus 2E min, dia akan tereduksi menjadi H2. Terus di sini L ini tuh merupakan kation lain gitu, plus Xe dia akan menghasilkan L. Ini adalah rumusnya. Nah, kation yang lainnya itu adalah ini. Begitu. Pada reaksi di anoda sekarang. Reaksi di anoda ini bergantung pada jenis anoda dan anionnya. Nah, ketika anodanya inert dan tak inert. Oke. Ketika dia inert, yang namanya inert, dia tidak akan terlibat dalam proses elektrolisisnya. Sehingga anionnya ini ada dua pada inert, sisa asam oksi dan sisa asam lain. Nah, jika anionnya ini berupa sisa asam oksi, yaitu SO4 2-, NO3-, dan PO4-, maka yang tereduksi adalah air. Jika asam lain yang tereduksi adalah anion itu sendiri. Nah, jika anodanya ini tak inert, yang tereduksi adalah anodanya sendiri. Begitu. Ini adalah contohnya, yaitu elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode grafit. Nah, elektrode grafit ini merupakan elektrode inert ya. Oke, prosesnya di katode, spesies yang mengalami reduksi adalah Ag+. Mengapa? Karena Ag ini bukan logam aktif. Seperti pada di sini tadi. Ag kan tidak termasuk logam aktif kan? Nah, dia logam lain. Maka yang tereduksi itu adalah Ag itu sendiri atau kation itu sendiri. Sehingga proses dalam katodenya merupakan Ag+ aquos ditambah elektron. Di katode selalu ditambah elektron karena elektron ini mengalir dari kutub positif yaitu anode ke sumber tegangan menuju ke katodenya. Seperti itu. Karena elektron ini akan membantu untuk mereduksi si kation ini, menghasilkan Ag ini solid. Nah, pada anodenya elektrode grafit, di anode ini merupakan elektrode grafit. Elektrode grafit ini bukan elektrode inert, sehingga dia tidak terlibat langsung ketika sel elektrolisis ini. Jadi ketika dia tidak terlibat langsung, yang teroksidasi apa? Yang teroksidasi adalah airnya. Ingat, ini larutan, sehingga dia mengandung air. Nah, ketika di elektrode inert, yang teroksidasi adalah H2O-nya. Begitu. Spesies NO3- merupakan sisa asam oksi. Nah, yang sukar teroksidasi, akhirnya air yang teroksidasi, bukan NO3-nya. Ini adalah grafit. Oke. Nah, anodenya, proses di anodenya akhirnya 2H2O liquid, dia yang teroksidasi ini menghasilkan apa? Menghasilkan 4H+ aquos plus O2 gas plus 4 elektron. Ingat, di anode selalu menghasilkan elektron, di katode dia menggunakan elektron untuk reduksi. Seperti itu konsep atau reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan. Jadi, secara konsepnya elektrolisis larutan dan lelehan ini akan menghasilkan produk yang berbeda. Tapi banyak orang yang miskonsepsi bahwa larutan dan lelehan ini sama. Jadi jangan sampai tertukar. Jika pada lelehan dia tanpa menggunakan yang namanya tanpa mengandung H2O, pada larutan dia mengandung H2O. Dan dia akan bergantung pada kation dan anionnya. Begitu. Yang terakhir merupakan kegunaan sel elektrolisis. Kegunaannya yaitu dia ini merupakan metode untuk membuat gas oksigen. Yang pertama, hidrogen dan gas klorin di laboratorium. Yang kedua, digunakan untuk proses penyepuan logam menggunakan logam mulia seperti emas, perak, dan nikel. Yang ketiga, digunakan pada proses pemurnian logam kotor, di mana logam yang kotor diletakkan di anoda, sedangkan logam murni ditempatkan di katoda. Gitulah contohnya. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami ya. Saya Anwar dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korosi dan korosif, faktor penyebab terjadinya korosi dan cara penanggulangannya. Yang pertama yaitu pengertian korosi. Korosi adalah peristiwa perusakan logam karena terjadi reaksi kimia antara logam-logam dengan zat-zat di lingkungan sekitar, sehingga membentuk senyawa-senyawa yang tidak diinginkan atau dikehendaki.
Faktor terjadinya korosi diantaranya konsentrasi H2O dan O2. H2O adalah air dan O2 adalah udara. Semakin banyak air dan semakin banyak udara, benda logam tersebut akan cepat terjadinya korosi atau pengaratan. Yang kedua, pH. pH ini adalah tingkat keasaman. Jika pH dari tempat tersebut kurang dari 7 atau asam, maka benda logam tersebut akan cepat mengalami pengkaratan. Yang ketiga adalah elektrolit, di mana elektrolit ini adalah senyawa yang dapat mengantarkan listrik, di mana listrik ini dapat jika bertempelan langsung dengan logam bisa menyebabkan korosi atau pengkaratan. Yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia yang meningkat seiring bertambahnya suhu. Ya. Selanjutnya adalah galvanic couple. Galvanic couple ini bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, maka besi tersebut akan mudah korosi atau pengkaratan. Begitu juga sebaliknya, jika besi tersebut menempel pada benda yang reaktif, maka laju korosi akan sedikit melambat. Selanjutnya adalah cara penanggulan atau pencegahan korosi pada logam. Di antaranya yang pertama adalah pelapisan, yang kedua adalah penambahan katodik, yang ketiga adalah inhibitor. Yang pertama, cara itu menggunakan lapisan. Contohnya pada logam besi dilapisi cat ataupun dilapisi oli atau gemuk. Contohnya pada kendaraan bermotor dan pada pintu-pintu gerbang rumah yang terbuat dari besi. Yang kedua, penggunaan pelindungan katode, yaitu yang pertama menggunakan logam lain yang lebih reaktif sehingga anode dan katode logam lain yang lebih reaktif dari besi seperti Zn, Cr, dan Al dan mangan akan berfungsi sebagai anode korban yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katode besi. Yang kedua adalah menyuplai listrik dari luar. Untuk pelindungan tangki pada tanah juga dapat digunakan anode iner seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Elektron dari sumber listrik akan mengalir ke anode, lalu oksidasi yang terjadi di anode akan melepas elektron yang akan mengalir menuju katode tangki besi melalui elektrolit tanah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat